warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Siti Juliani dengan NIM 191011201431. Saya dengan teman saya akan menjelaskan materi pertemuan 4, yaitu tentang sumber dan alokasi dana bank serta perhitungan simpanan dan kredit. Dana bank. Sumber-sumber dana bank ada 3, yaitu yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Contohnya itu adalah setoran modal dari para pemegang saham, kemudian cadangan-cadangan dana bank, dan laba bank yang belum dibagi. Yang kedua, dana yang bersumber di masyarakat luas. Dana ini yaitu adalah simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, bilet giro, atau pemindah bukuan. Kemudian ada simpanan tabungan. Simpanan tabungan hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Dan ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilet giro, ataupun alat lainnya. Alat-alat dalam simpanan tabungan yaitu adalah kartu ATM, slip penarikan, dan buku tabungan. Kemudian ada simpanan deposito. Simpanan deposito ini adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat waktu tertentu dengan sesuai perjanjian yang telah dibuat oleh nasabah dan pihak bank. Jenis dari simpanan deposito itu adalah deposito berjangka dan deposito on call. Yang terakhir ada dana yang berasal dari lembaga lainnya. Dana ini berasal dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan yang terakhir ada SBPU, yaitu surat berharga pasar uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Lidin Oktisa dari kelas 06 SAKP 006. Saya mau menjelaskan tentang alokasi dana bank dan perhitungan bunga simpanan. Alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Alokasi dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dari pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Prinsip pemberian kredit. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dengan analisis 5C dan 7P. Analisis 5C adalah 1. Karakter, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. 2. Capacity, untuk melihat nasabah dalam bidang kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. 3. Kapital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangannya. 4. Kolateral, jaminan yang diberikan calon nasabah baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. 5. Condition, kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang. Metode analisis 7P adalah 1. Personality, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya. 2. Party, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. 3. Purpose, mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit. 4. Prospek, menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. 5. Payment, ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang sudah diambil. 6. Profitability, menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 7. Protection, tujuannya adalah menjaga bagaimana agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Ukuran kualitas kredit menurut Bank Indonesia. Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Perhitungan bunga simpanan. Perhitungan jasa giro.
Jasa giro akan dicadangkan harian di GLBY MHD. Biaya yang masih harus dibayar. Rumus jasa giro adalah nominal dikali suku bunga dikali jumlah hari dibagi jumlah hari dalam 1 tahun dikurang pajak 20%. Bila nominal tidak melebihi 7.500.000 tidak dikenakan pajak 20%. Perhitungan bunga tabungan. Rumusnya nominal dikali suku bunga dikali jumlah hari dibagi jumlah hari dalam 1 tahun dikurang pajak 20%. Perhitungan bunga deposito rumusnya juga sama, nominal dikali suku bunga dikali jumlah hari dibagi jumlah hari dalam 1 tahun dikurang pajak 20%. Perhitungan bunga kredit. Rumusnya SP dikali I dikali 30 dibagi 360. SP adalah saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, I adalah suku bunga per tahun, 30 jumlah hari dalam 1 bulan, 360 jumlah hari dalam 1 tahun.